Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang uji kruskal Wallis. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ada 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Azbar Abdillah dengan NPM tertera. Yang kedua Nida Azmi Bowo dengan NPM tertera. Dan yang ketiga ada Nurul Wahyuni dengan NPM tertera. Nah, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Materi pertama yaitu pengertian. Menurut Junaldi, pada tahun 2010, statistik kruskal Wallis adalah salah satu peralatan statistika non-parametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independen. Prosedur ini digunakan ketika kita ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari sampel yang tidak sama atau bebas, di mana kelompok yang diperbandingkan lebih dari 2. Uji kruskal Wallis merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney yang digunakan untuk membandingkan 3 peringkat data ini serupa dengan one-way ANOVA dalam statistika parametrik. Hipotesis uji kruskal Wallis yaitu H0, yang artinya sampel berasal dari populasi yang sama, dan H1 yang artinya sampel berasal dari populasi yang berbeda. H0 merupakan perlakuan yang tidak berpengaruh signifikan, sedangkan H1 itu perlakuan yang berpengaruh signifikan. Asumsi-asumsi dalam uji kruskal Wallis ada 5. Yang pertama, data untuk analisis terdiri atas K sampel acak berukuran N1, N2, dan seterusnya. Yang kedua, pengamatan-pengamatan bebas baik di dalam maupun di antara sampel-sampel. Yang ketiga, variabel yang diamati kontinu. Yang keempat, skala yang digunakan setidaknya ordinal. Yang terakhir, populasi-populasi identik kecuali dalam hal lokasi yang berbeda untuk sekurang-kurangnya satu populasi. Tahapan melakukan uji kruskal Wallis. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi data terlebih dahulu. Apakah data tersebut layak untuk dilakukan uji menggunakan uji kruskal Wallis? Yang dimana maksudnya adalah kita harus memperhatikan syarat dan ketentuan untuk uji kruskal Wallis. Yang kedua, ranking seluruh observasi tanpa melihat nilai observasinya. Penentuan ranking ini menggunakan metode median. Misalnya, nilai observasi berturut-turut sampai ketiga adalah 1. Maka pada saat pemberian ranking seharusnya adalah 1-3. Namun, karena nilai observasinya sama, maka digunakan nilai tengahnya yaitu 2. Sehingga ranking untuk ketiga observasi tersebut adalah sama, yaitu masing-masing 2. Kemudian, rumus uji kruskal Wallis, yaitu H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma dari R kuadrat J per NJ dikali min 3 dikali N plus 1, yang dimana N merupakan total banyaknya data, C banyaknya kelompok, sigma RIJ total peringkat pada satu kelompok J, NJ adalah banyaknya item pada satu kelompok, H yaitu terdistribusi X kuadrat dengan derajat bebas yaitu C min 1. Baik, selanjutnya contoh soal. Seorang guru olahraga ingin mengetahui mengenai minat muridnya menjadi atlet olahraga. Diasumsikan bahwa anak-anak yang memiliki minat baik di olahraga akan mendapatkan nilai yang baik dan memiliki peluang untuk menjadi atlet olahraga yang lebih besar. Terdapat 3 kelompok murid yang dibedakan berdasarkan minatnya, yaitu murid yang hanya menyukai mata pelajaran ilmiah, murid yang menyukai pelajaran ilmiah dan olahraga, dan murid yang hanya menyukai bidang olahraga. Guru tersebut pun mengambil 14 sampel anak yang dibagi menjadi 3 kategori di atas. Selanjutnya, data minat siswa dituliskan dalam tabel berikut, data fiktif, beserta skor minatnya terhadap olahraga. Olahraga yaitu yang pertama 96, ilmiah 82, keduanya 115. Yang kedua, olahraga 128, ilmiah 124, keduanya 149. Yang ketiga, olahraga 83, ilmiah 132, keduanya 166. Yang keempat, olahraga 61, ilmiah 135, keduanya 147. Dan yang terakhir, olahraga 101, ilmiah 109. Jawaban dan pembahasan. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata kelompok murid dari ketiga kategori tersebut. H1 sama dengan rata-rata nilai dari kelompok murid tersebut adalah berbeda. Yang kedua, uji statistik.
Karena data yang digunakan adalah 3 kelompok independen, sehingga diperlukan suatu uji statistik untuk K sampel independen. Yang ketiga, tingkat signifikasi. Umumnya nilai alfa ditetapkan sebesar 0,05. Dalam kasus ini, kita juga menggunakan alfa 0,05 dengan total sampel terbesar 14, di mana N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Selanjutnya yang keempat, distribusi sampling. K sama dengan 3, nilai K didapat dari banyaknya kelompok. Yang kelima, daerah penolakan. Daerah penolakan adalah semua nilai H yang mungkin terjadi di bawah H0 dengan nilai kurang dari alfa sama dengan 0,05. Membuat ranking untuk setiap observasi di dalam kelompok. Olahraga yang pertama 3, ilmiah 2, keduanya 7. Yang kedua olahraga 9, ilmiah 8, keduanya 13. Yang ketiga olahraga 3, ilmiah 10, keduanya 14. Yang keempat olahraga 1, ilmiah 11, keduanya 12. Dan yang terakhir olahraga 5, ilmiah 6. Maka hasilnya R1 sama dengan 22, R2 sama dengan 37, R3 sama dengan 46. Setelah dilakukan perankingan terhadap seluruh observasi di dalam kelompok masing-masing, ranking pada kelompok masing-masing dijumlahkan dan dihasilkan R1, R2, dan R3. Setelah kita dapatkan nilai R1, R2, dan R3, selanjutnya kita dapat menghitung nilai H dengan menggunakan rumus berikut. H hitung sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1 sigma K J sama dengan 1 RJ kuadrat per NJ min 3 dalam kurung N plus 1, maka H hitung sama dengan 12 per 14 dalam kurung 14 plus 1 dalam kurung 22 kuadrat per 5 ditambah 37 kuadrat per 5 ditambah 46 kuadrat per 4 min 3 dalam kurung 14 plus 1. Hasilnya 6,4 H hitung. Kemudian langkah 6 yaitu kesimpulan. Dengan menggunakan tabel O untuk N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4, maka H yaitu tabel lebih besar dari H yaitu hitung. Dimana artinya kemungkinan kemunculan nilai-nilai di bawah H0 sebesar kurang dari 0,049. Karena kemungkinan tersebut lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, maka jelas keputusan kita dalam kasus ini adalah menolak H0 dan menerima H1. Dalam kasus fiktif ini bisa kita simpulkan bahwa memang tidak sama minat siswa menjadi atlet olahraga. Lalu contoh soal berikutnya. Claesen dan kawan-kawan melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu, di mana pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses beda sesar yang sengaja dipilih. Lalu pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses beda sesar yang terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Dan kemudian kelompok 3 terdiri atas pasien-pasien yang dapat melahirkan secara normal, tetapi ada yang memilih melahirkan melalui beda sesar. Dengan itu, kita ingin tahu apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Dan berikut data-datanya. Dalam penyelesaiannya, langkah pertama yaitu hipotesis, di mana H0 yaitu dalam ketiga yang diwakili oleh data tersebut identik, H1 yaitu ketiga populasi tidak memiliki median yang sama. Langkah kedua yaitu statistik uji. Berikut data yang dihasilkan. Setelah itu, kemudian dijumlahkan tiap kelompok, dan hasilnya yaitu R1 sama dengan 69, R2 sama dengan 90, dan R3 94. Dari hasil tersebut baru bisa dihitung statistik uji. Dan kemudian didapat hasil yaitu 9,232. Keputusannya, kita tolak H0 pada taraf nyata tersebut, dan kita simpulkan bahwa median-median dari ketiga populasi yang diwakilkan tidak semua sama. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai
maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.